One that scratches, making me itch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ki Akbar dari kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan tentang bab 7. Di bab 7 kita akan menjelaskan peta konsep yang berupa pertama kita akan menjelaskan pengertian bencana alam. Pengertian bencana alam ini menjelaskan tentang arti dan jenis dari bencana alam. Yang kedua kita akan membahas tentang karakteristik bencana alam, yaitu kita ini akan membahas tentang ciri-ciri dari bencana alam tersebut. Yang ketiga, kita akan menjelaskan persebaran daerah rawan bencana alam di Indonesia, yaitu kita akan menjelaskan tentang daerah-daerah yang rawan terjadi bencana alam di Indonesia. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang mitigasi bencana alam, yaitu cara penanggulangannya, mencegahnya, dan tanggap daruratnya dari bencana alam. Dan yang kelima, yang terakhir, kita akan mempelajari tentang kelembagaan penanggulangan bencana alam, yaitu kita akan membahas tentang lembaga-lembaga yang bertanggung jawab serta bertugas untuk mencegah, menanggulangi, dan tanggap darurat dalam bencana alam di Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian bencana alam. Jadi, pengertian bencana alam merupakan rangkaian peristiwa yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat manusia. Dan bencana alam ini terdiri karena faktor alam, non-alam, dan sosial yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan harta dan benda, bahkan dampak psikologis. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bencana alam merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan keresahan, kerugian, dan bahaya, dan sebagainya. Dan bencana alam itu terdapat 3 jenis, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam ini merupakan bencana atau suatu peristiwa yang terjadi dikarenakan faktor alam. Contohnya saja puting beliung, tanah longsor, gempa bumi. Dan bencana non-alam ini merupakan bencana yang difaktori oleh kegiatan non-alam seperti gagalnya teknologi, habis itu pandemi corona, dan wabah penyakit. Dan bencana sosial ini merupakan bencana yang difaktori atau disebabkan oleh perbuatan manusia tersebut. Contoh misalnya peperangan antara komunitas, peperangan antar partai politik, dan permusuhan dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik bencana alam. Karakteristik dari bencana alam. Sebelum kita ingin bermitigasi atau mitigasi bencana alam, kita harus mengetahui karakteristik dari bencana alam tersebut, supaya kita dapat mengetahui cara untuk menanggulanginya, mencegahnya, dan tanggap daruratnya dalam kondisi bencana alam tersebut. Dalam karakteristik bencana alam, terdapat 9 bencana alam yang dibahas di dalam materi buku geografi. Pertama ada gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin topan, gelombang pasang, dan kebakaran. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan pergeseran permukaan bumi secara tiba-tiba dan menyebabkan kerusakan harta benda dan menimbulkan korban jiwa. Tanda-tanda dari gempa bumi ini sangat banyak. Pertama, perlakuan aneh dari hewan kita. Kedua, pasangnya atau surutnya air secara tiba-tiba dan tidak seperti biasa. Ketiga, koneksi internet kita yang berada di daerah sekitar kita sangat terganggu atau sangat tidak baik. Keempat, adanya awan yang seperti pohon dan tidak adanya awan. Kedua, dan gempa bumi ini terdapat
berbagai jenis-jenisnya. Ada 3 jenis, yaitu pertama, gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, dan gempa bumi runtuhan. Gempa bumi tektonik ini merupakan gempa yang terjadi dikarenakan adanya pergeseran lempeng bumi di suatu permukaan bawah bumi. Gempa vulkanik merupakan gempa yang terjadi karena adanya letusan bumi. Gempa runtuhan merupakan gempa yang terjadi dikarenakan adanya runtuhan di suatu permukaan gua, sehingga menyebabkan permukaan tersebut turun. Kedua, tsunami. Tsunami merupakan suatu peristiwa gelombang air yang sangat tinggi dalam periode yang tinggi yang disebabkan suatu kegiatan atau peristiwa impulsif yang terjadi di permukaan dasar laut. Impulsif ini merupakan suatu kejadian yang seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan runtuhan bebatuan di permukaan laut. Dan tsunami ini memiliki tanda-tanda seperti pertama, surutnya air secara tiba-tiba. Kedua, bau garam yang sangat menyengat. Ketiga, adanya gelombang tinggi atau adanya suara yang keras. Ketiga, letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi merupakan suatu peristiwa yang terjadi karena adanya pengeluaran magma yang berasal dari dalam permukaan bumi menuju keluar permukaan bumi, sehingga terjadinya pergerakan dan adanya sedikit gempa. Letusan gunung berapi ini menyebabkan adanya kerusakan, korban jiwa, dan lain-lain. Dan tanda-tandanya ini seperti hewan-hewan yang berada di sekitar hutan gunung berapi akan berusaha untuk keluar atau menjauh dari gunung berapi tersebut. Kedua, adanya gempa kecil yang terjadi ketika proses pengeluaran magma. Keempat, adanya sumber air panas di sekitar wilayah gunung berapi tersebut suhunya sangat tidak stabil. 4. Tanah longsor. Tanah longsor merupakan runtuhan tanah yang diakibatkan permukaan atau suatu permukaan di daerah tersebut miring atau lereng, sehingga menyebabkan runtuhnya permukaan tanah tersebut. Dan faktor dari tanah longsor ini terdapat 2 faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Faktor alam ini pertama, karena letak topografi di suatu daerah itu sangat curam sehingga berpotensi untuk terjadinya suatu longsoran. Kedua, letak suatu tanah di suatu permukaan tersebut, letak geologinya merupakan tanah lapuk, sehingga memudahkan tanah tersebut untuk runtuh. Ketiga, iklim di suatu daerah tersebut sangat curah hujannya sangat tinggi, sehingga berpotensi terjadinya longsor. Faktor manusia. Faktor manusia ini tersebut disebabkan oleh pertama, penambangan liar, pembuatan kolam di lereng, pembuatan bangunan yang berlebih sehingga menyebabkan longsor, dan adanya penimbunan di daerah tanah yang lereng, dan adanya pengikisan atau pemotongan tanah untuk kegiatan pertambangan. Kelima, banjir. Banjir merupakan suatu genangan air yang berskala besar di suatu daerah. Dan ada juga banjir bandang. Banjir bandang ini merupakan suatu banjir yang datang secara tiba-tiba dikarenakannya tersumbatnya arus aliran sungai yang disebabkan oleh penambangan pohon di tepi aliran sungai, sehingga aliran sungai ini langsung atau tidak terkendali dan keluar dari alurnya. Dan banjir bandang ini memiliki arus yang dapat menyebabkan korban jiwa dan runtuhnya harga atau harta benda milik manusia atau kita. Dan banjir ini terdapat
sebab-sebabnya. Pertama, penerbangan liar. Kedua, tidak adanya resapan di daerah tersebut. Ketiga, adanya tidak adanya atau tumbuh-tumbuhan di daerah tersebut. Keempat, adanya luapan air dari danau dan sungai di daerah tersebut. Yang keenam, kekeringan. Kekeringan adalah di mana suatu daerah memiliki kurangnya air atau kurangnya air di suatu daerah, sehingga menyebabkan keresahan dan kesusahan di berbagai bidang dan susah untuk menghidupi kegiatan sehari-hari. Ketujuh, angin topan. Angin topan merupakan angin yang berpusar secepat 120 km per jam dan biasanya terjadi di daerah tropis bagian selatan dan utara, kecuali di dekat daerah Khatulistiwa. Dan angin topan ini menyebabkan kerugian harta dan benda dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Kedelapan, gelombang pasang. Gelombang pasang merupakan gelombang yang tinggi yang terjadi di pesisir dan tingginya sekitar 10 meteran atau kecepatannya sekitar 10 meter per jam. Dan gelombang pasang ini sangat berbahaya untuk di wilayah pesisir dan dapat menimbulkan kematian dan kerusakan rumah-rumah yang berada di daerah pesisir. Kesembilan, kebakaran. Kebakaran merupakan kejadian atau peristiwa di mana di suatu lahan atau bangunan dilanda api, sehingga menyebabkan kerugian yang amat besar. Penyebab kebakaran ini disebabkan oleh aktivitas manusia seperti kelalaian dalam memasak, konsleting listrik, dan lain-lain. Dan kebakaran ini bisa terjadi karena faktor alam juga, seperti faktor angin yang pada saat kebakaran melanda sehingga kebakaran tersebut cepat meluas ke daerah lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang persebaran daerah rawan bencana. Yang dari dua itu persebaran daerah rawan bencana gunung meletus dan persebaran daerah rawan bencana gempa bumi. Persebaran daerah rawan bencana kita itu terdapat di 3 lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Di mana dari adanya 3 lempeng di daerah kita yaitu Indonesia menyebabkan banyak daerah yang rawan terjadinya bencana alam, terutama gunung meletus dan gempa bumi. Pertama, daerah rawan bencana gunung meletus. Indonesia memiliki 2 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, di mana jika 2 lempeng ini bertemu, maka akan menghasilkan suatu atau magma yang panas, dan dari magma yang panas ini yang sangat suhunya tinggi ini akan mengeluarkan magmanya dan menghasilkan gunung berapi. Dan persebaran dari gunung meletus atau gunung berapi di Indonesia ini terdapat di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jatim, Jateng, Bali, dan daerah yang belum saya sebutkan. Kedua, daerah peta rawan bencana gempa bumi. Indonesia merupakan daerah yang terkena di lempeng Pasifik dan termasuk oleh cincin api Pasifik, yaitu Ring of Fire, di mana Indonesia ini rawan sangat sekali terjadi gempa dari 3 lempeng tersebut. Dan
arusnya itu dari Pulau Sabang sampai ke NTT dan naik ke atas hingga ke Papua. Selanjutnya, kita membahas tentang mitigasi bencana alam, yaitu prinsip dan tujuan penanggulangan bencana alam, tahap dan penanggulangan bencana alam, usaha pengurangan risikonya, dan usaha yang dilakukan sebelum dan sesudah bencana alam. Mitigasi bencana alam adalah upaya mengurangi risiko bencana alam baik melalui pembangunan fisik maupun ancaman bencana. Strategi mitigasi bencana alam dapat dilakukan. Pertama, mengintegrasi mitigasi bencana dalam program yang berupa pembangunan. 2. Upaya harus didasarkan biaya dan manfaat. 3. Agar diterima oleh masyarakat, mitigasi harus menunjukkan hasil yang tampaknya. 4. Mitigasi harus dimulai sejak bencana itu terjadi, setelah bencana itu terjadi. Mitigasi harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan lokal manajemen dan perencanaan. 1. Prinsip dan tujuan penanggulangan dari bencana alam. Prinsipnya itu terdiri atas atau meliputi cepat, tepat, prioritas, koordinat, keterpaduan, berdaya guna, berhasil guna, dan transportasi, akumulasi, dan masih banyak lagi. Adapun tujuan dari prinsip atau tujuan dari penanggulangan bencana alam. 1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana alam. 2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. 3. Menghargai budaya lokal. 4. Membangun partisipasi publik dan swasta. 5. Mendorong semangat gotong royong bagi masyarakat dan masyarakat sekitarnya. Udah. Kedua, tahap penanggulangan bencana. Tahap penanggulangan bencana ini terdapat 3, itu tahap pra-bencana, tahap tanggap darurat, tahap pasca bencana. Tahap pra-bencana merupakan kegiatan mencegah bencana sebelum bencana itu terjadi. Dan terdapat berbagai bentuk-bentuk dari tahap pra-bencana. Pertama, pencegahan bencana alam merupakan tahap untuk mengurangi risiko. Kedua, kesiapsiagaan untuk mengantisipasi jika bencana alam itu terjadi. Ketiga, peringatan dini bagi masyarakat yang tinggal di kawasan yang rawan akan bencana tersebut. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dari bencana alam tersebut. Kedua, tanggap darurat. Tahap tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera saat kegiatan bencana alam itu terjadi dan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Yang ketiga, tahap pasca bencana, yaitu tahap yang dilakukan setelah bencana itu terjadi. Dan ada 2 jenis lagi, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi merupakan perbaikan dan pemulihan masyarakat yang terkena bencana alam tersebut. Dan rekonstruksi itu merupakan perbaikan pembangunan bagi masyarakat atau pembangunan bagi untuk negara di wilayah tersebut. 3. Usaha pengurangan risiko bencana alam. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah maupun warganya itu terdiri dari 1.
Pembuatan peta risiko bencana agar masyarakat sudah mengetahui tempat-tempat atau daerah-daerah yang mana yang akan rawan terjadi bencana alam tersebut. 2. Sistem peringatan dini. Karena dengan kita sudah diperingati, maka kita akan bisa lebih mengantisipasi dari bencana tersebut. 3. Stimulasi bencana. 4. Usaha yang dilakukan sebelum dan setelah atau saat bencana alam tersebut terjadi. Pertama, gempa bumi. Sebelum terjadi gempa bumi, kita harus mengetahui pintu keluar masuk pintu darurat. Kedua, barang yang berat disimpan di tempat yang kuat atau yang kukuh. Yang tiga, pipa saluran gas dan pipa dipastikan tidak bocor untuk menghindari terjadinya kebocoran gas dan lain-lain. 2. Saat terjadi gempa bumi itu tersebut. Pertama, usahakan tidak panik. Kedua, carilah tempat yang luas dan lapang untuk berlindung. Ketiga, hentikan kendaraan jika terjadi gempa. Dan ketiga, setelah terjadi, periksa orang yang terdekat Anda apakah dalam keadaan baik. Kedua, periksa keadaan rumah apakah dalam keadaan baik. Ketiga, nyalakan radio untuk mengetahui informasi yang diberikan oleh sang lembaga penyelamat atau sang lembaga penanggulangan. Kedua, tsunami. Sebelum terjadi tsunami, kita harus memasang sistem peringatan dini untuk mengetahui apakah tsunami itu telah ada. Kedua, kita melakukan pemetaan daerah-daerah yang rawan terjadi tsunami. Ketiga, kita harus melakukan sosialisasi tentang bahayanya dan cara kita menghadapi tsunami ini. Kedua, saat terjadi tsunami, pertama kita harus memberi informasi menuju tempat yang aman jika terjadi tsunami. Dan kedua, kita harus menggerakkan tim penyelamat segera agar tidak menambah korban yang banyak. Yang ketiga, kita harus memantau perkembangan keadaan untuk menentukan langkah-langkah yang harus kita lakukan setelah adanya atau di saat kita terkena bencana alam tersebut. Setelah terjadi tsunami, pertama, kita harus mencari korban yang dievakuasi. Kedua, kita harus memberikan pertolongan terhadap korban-korban yang terkena dampak dari tsunami tersebut. Yang ketiga, kita harus memberikan makanan dan obat-obatan agar memudahkan para korban yang sedang mengevakuasi di daerah rawan bencana atau sedang terjadi bencana tsunami tersebut. 3. Letusan gunung berapi. Sebelum terjadi, kita harus melakukan pemantauan gunung secara efektif. Kedua, kita harus menyediakan peta rawan bencana gunung berapi. Ketiga, kita harus melakukan penyelidikan tentang gunung api tersebut, tentang geologinya, geografinya, dan lain-lain. Saat terjadi, kita harus membentuk tim dengan cepat sebagai penyelamat. Kedua, kita harus meningkatkan pemantauan terhadap korban. Ketiga, kita harus meningkatkan pelaporan saat atau setelah terjadi. Setelah terjadi, kita harus mengidentifikasi daerah yang rawan bencana setelah terjadi bencana tersebut. Dan yang kedua, kita harus memperbaiki fasilitas pemantauan. Dan yang ketiga, kita harus memberikan saran penanggulangan bencana alam ketika bencana alam tersebut terjadi atau gunung meletus tersebut terjadi. Keempat,
tanah longsor. Sebelum terjadi, kita harus berwaspada terhadap curah hujan yang tinggi. Karena dengan curah hujan yang tinggi, maka akan mudah longsor itu terjadi. Kedua, kita harus persiapkan dukungan logistik seperti bahan pokok. Yang ketiga, kita harus menyimpan informasi melalui video. 2. Saat terjadi, carilah tempat lapang tanpa penghalang, dan carilah pertolongan dan pergi ke tempat daerah longsor itu terjadi. Dan seterjadi, jangan kembali ke rumah, takutnya ada longsor kembali. Dan kedua, gunakan sepatu dan peralatan khusus jika kalian ingin mengevakuasi korban-korban yang berada di titik bencana tanah longsor tersebut. Dan ketiga, perhatikan kondisi tanah yang kita pijak. Karena siapa tahu tanah yang kita pijak itu merupakan tanah yang akan rawan jadi longsor. Dan 5. Banjir. Sebelum banjir, kita harus perhatikan tinggi rumah kita. Apakah rumah kita akan terkena banjir? Dan yang kedua, kita harus memantau kabel-kabel listrik. Karena jika terjadi banjir dan kita lupa untuk merapikan kabel listrik, maka kemungkinan kita akan tersengat listrik dan akan menjadi korban dari banjir. Dan kita harus menghubungi pihak yang berwenang yang mendukung atau sebagai memberikan penghalang seperti tembok, seperti misalkan ada kejadian banjirop, kita meminta untuk adanya penghalang tembok di sungai maupun di danau untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Dan saat tadi kita harus mencari informasi bagaimana cara mengatasi banjir ini. Dan kita harus berwaspada terhadap banjir yang melanda dan berwaspada terhadap arus atau alur air yang sangat deras, karena dengan takutnya kita terseret dari arus air yang sangat deras itu. Dan setelah terjadi banjir, bersihkan rumah kita dan usahakan kita mematikan aliran listrik yang berada di rumah kita. Karena jika kita tidak mematikan aliran listrik, takutnya ada genangan air yang masih terhubung dengan arus listrik dan takutnya kita akan tersengat listrik. 6. Kekeringan. Kita dengan cara menyusun sistem data daerah iklim yang berada di daerah kita dan penyusunan perda untuk mendapat bantuan berupa air bersih dari daerah tersebut dan pembentukan posko kekeringan di daerah tersebut seperti kebutuhan sumur air dan lain-lain. 7. Angin topan. Pertama, buatlah rumah dengan sistem dan syarat yang memenuhi ketahanan dan kekuatan pada rumah tersebut. Dan perlunya ada penerapan aturan standar tentang ketahanan rumah. 3. Kita harus menempatkan rumah dan bangunan yang telah kita buat harus terlindungi dari angin. 8. Gelombang pasang. Pertama, kita harus melakukan seperti reklamasi pantai. Kedua, kita harus dengan adanya pembangunan untuk pemecah ombak, dan kita harus membangun hutan bakau atau hutan mangrove. 9. Kebakaran. Cara mengatasi kebakaran ada dua, yaitu cara tradisional dan cara modern. Cara tradisional ini dengan menggunakan alat tradisional yang berada di masyarakat seperti karung goni, pasir, lumpur, dan lain-lain. Dan cara modern ini yang biasanya digunakan oleh pemadam kebakaran seperti unit mobil kebakaran, bom air, dan pompa portable.
Kelembagaan Penanggulangan Bencana Alam. Pertama, ada Kementerian Sosial. Kementerian Sosial adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang mengurus di bidang sosial dan berfungsi sebagai yang memberikan bantuan kepada yang telah terkena bencana dan penyandang masalah tentang kesejahteraan. Kedua, Palang Merah Indonesia atau disebut dalam kurung PMMI merupakan organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang kemanusiaan dan terdapat prinsip PMMI yaitu pertama, kemanusiaan, kedua, kesamaan, ketiga, kesukarelaan, dan kemestaan. PMMI berkewenangan untuk memberikan pertolongan dan bantuan pada fase darurat, dan pertolongan dan bantuan pada fase darurat ini membutuhkan seperti ada bencana alam, seperti longsor dan lain-lain. Yang ketiga, Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dalam kurung itu BNPB merupakan sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membentuk perancangan presiden dalam tugas perancangan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan kedaruratan. Fungsinya adalah perumusan dan penetapan kebijakan yang penanggulangan bencananya dikoordinasikan oleh BNPB, dan koordinasi ini termasuk seperti pengungsian, evakuasian, dan lain-lain. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau yang biasa kita ketahui dengan BMKG merupakan badan yang mengurusi sesuai dengan singkatannya yaitu Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Tugasnya adalah sebagai pengkaji kegiatan nasional dan memfasilitasi prasarana dalam musibah bencana alam.